Ti, Oma, sini sebentar. iya Oma. Kok muka kamu ceria begitu sih? Gak seperti biasanya. Cerita dong sama Oma ada apa? Habis dikasih hadiah ya sama Abi. Enggak kok Oma. Kinan biasa aja kok, nggak ada yang spesial. Masa sih nggak ada yang spesial? Lihat kalian berdua ya. Oma tuh jadi inget masa dulu Oma sama almarhum Opa. Berantem kecil, terus baikan. Mesra-mesraan lagi. Oma, kalau boleh tahu, dulu pengalaman malam pertama Oma sama Opa itu gimana ya? Loh, kok nanya malam pertama? Kalian kan udah menikah setahun lebih. Memangnya belum malam pertama? Enggak, bukan gitu. Kinan cuma penasaran aja Oma. Oma kan belum pernah cerita sama Kinan. Oh, kalau malam pertama Oma ya, Oma bahagia sekali karena Oma bisa melewati malam pertama sama laki-laki yang Oma cintai. Terus Oma, setelah itu hubungan Oma itu jadi gimana? Apa pernikahannya jadi lebih baik gitu? Ya pasti. Oma sama Opa jadi makin deket, makin romantis. Rasanya Oma jadi inget masa-masa itu. Oma jadi rindu sama Opa, Ti. Ti, ini ya pesannya Oma, kamu inget baik-baik. Kamu nikmati betul-betul masa sekarang ini. Karena nggak pernah akan terulang kedua kalinya. Dan Oma pasti selalu doain kalian supaya kalian langgeng sampai tua nanti. Amin. Makasih ya Oma. Pagi. Pagi Tuan Muda. Pagi. Selamat pagi. Loh, Buli? Ini usia kandungannya udah berapa bulan? 9 bulan Tuan Muda. Wah, sebentar lagi dong lahirannya. Gini aja. Sekarang kamu ke ruangan kamu beres-beresin semua barang-barang kamu langsung pulang. Terus saya kasih kamu cuti 3 bulan. Yang bener Tuan Muda. Iya, masa saya bohong sih? Nanti begitu kamu udah lahiran, saya kirimin hadiah ke rumah kamu ya. Terima kasih ya Tuan Muda. Ya ampun, gak nyangka. Semoga Buki nanti cepat-cepat hamil ya Tuan Muda. Amin, amin. Sehat-sehat ya. Ya, makasih. Kalah lagi gua. Apes banget sih gua. Awas lo, kalau berani nggak bayar. Iya ya bang, aku pasti lunasin pinjaman gua. Jangan khawatir bos. Pintar, bagus. Biasaan lo, kalau mulu. Gua harus cari cara buat dapat uang 1 juta. Balik lo. Jadi, apa yang Anita omongin itu benar. Abi emang udah cinta sama Kinan. Sampai-sampai mereka... Aku udah gak peduli. Mau kamu Amanda, ataupun Alia sekalipun, aku udah gak peduli lagi. Karena aku udah gak cinta lagi sama kamu. Apa mimpiku semalam emang sebuah petunjuk? Kalau Abi itu udah jadi milik Kinan seutuhnya. Tapi kenapa tadi Abi terlihat bahagia banget? Abi gak pernah segitunya selama ini. Selama ini aku berusaha untuk misahin Abi dari Kinan. Tapi semua yang aku lakukan selalu aja gagal. Enggak. Aku gak akan nyerah. Gak akan.
Halo. Akhirnya kamu telepon saya. Gimana? Udah mau saya ajak kerja sama? Permisi. Ya, Bu. Selamat siang, Mbak. Siang ada apa ya? Saya mau ngantar undangan pernikahan anak saya. Bu Sugeng. Jeung Marisa. Bu Sugeng ngantar undangan buat suami saya ya? Iya. Aduh, nggak berasa ya Bu Sugeng. Udah mau mantu anaknya aja. Iya. Ya udah, ini ya? Iya. Ah iya. Buat Mas Herman ya sama saya ini pasti saya datang Bu. Makasih loh atas undangannya. Saya tunggu ya. Apaan sih? Baca. Herman dan istri. Ya otomatis Mas Herman datang sama aku lah. Orang di sini semuanya taunya istrinya Mas Herman itu Mbak, bukan kamu. Ya kan, Bu? Bu, Ibu tahu saya kan? Istri mudanya Mas Herman. Maaf ya, saya harus nganterin undangan lagi. Mari. Aku kasih tau Mas Herman. Mau datang ke undangan barengan sama Mas Herman. Enak aja. Mbak, aku mau datang sama Mas Herman. Mbak, sini, Mbak. Enak juga ya pura-pura sakit. Tenang, damai, nggak ada keributan. Aduh, lapar lagi. Marisa sama Karina udah masakin apa ya buat aku? Pokoknya nanti yang datang ke undangan ini Mbak sama Mas Herman. Karena Mbak ini istri sahnya Mas Herman. Kamu nggak usah ikut-ikutan. Ya elah, istri-sa terus. Mbak, situ udah tua, masih bisa denger kan nih? Denger pakai kuping baik-baik. Mbak itu udah tua, udah keriput. Adanya nanti Mas Herman nuntunnya repot. Ih, kamu bikin Mbak jompo apa? Gini-gini ya, Mbak tuh masih kuat. Lagian situ sok kepedean banget sih. Situ ngerasa cantik, iya. Emang cantik. Cuman kamu sendiri yang ngerasa cantik, orang lain mah biasa aja. Yang penting Mas Herman bilang aku tuh paling cantik. Dianggap nggak kayak situ. Istri tua tapi nggak dianggap. Kasian banget Aku ya. gak pernah denger tuh Mas Herman bilang cantik. Nggak pernah kan? Hello, mohon maaf. Situ ya cantik, tapi velakor. Tangan kamu kenapa? Gak usah so peduli. Langsung aja. Saya tahu kok. Kamu butuh bantuan saya untuk nyingkirin perempuan itu dari Abi. Apa rencana kamu? Kita kan sama-sama pengen nyingkirin perempuan itu. Caranya gampang kok. Kita mainin aja Abi. Kita bikin dia galau. Gimana caranya? Kita harus bikin Abi berpikir kalau Alia telah kembali. Ya tapi gimana mungkin? Wajah saya udah beda. Bukan seperti Alia yang Abi kenal dulu. Alia, saya tahu siapa adik saya. Kamu gak perlu muncul kok. Masih banyak cara lain. Dan saya yakin rencana ini pasti berhasil.
Kok ini wallpapernya berubah? Perasaan aku nggak ganti-ganti deh. Apa jangan-jangan Tuan Muda ya yang ganti? Tapi masa iya sih? Coba telepon aja deh, tanya langsung. Kok nggak ada namanya Tuan Muda? Hah? Kok berubah namanya? Masa sih Tuan Muda yang ganti? Halo. Halo sayang. Tuan Muda maksudnya. Kenapa telepon? Baru saya pergi sebentar. Kangen kamu sama saya? Enggak, ini saya cuma mau nanya. Tuan Muda ganti wallpaper sama namanya Tuan Muda di kontak handphone saya ya? Kok berubah sih? Ganti nama, wallpaper. Gimana sih maksudnya? Saya nggak ngerti. Tapi kenapa bisa berubah ya? Terus siapa dong? Nggak tahu. Ada tuyul kali di rumah. Tuyul? Ya udah deh kalau gitu nanti saya mau bilang makasih sama tuyulnya. Saya senang soalnya tuyulnya udah isengin handphone saya. Jadi udah teleponnya, cuma pengen ngomong itu doang? Saya masih ada kerjaan nih. Ya udah kalau gitu. Bye sayang. Ya, bye. Masuk. Tuan Muda ada yang harus... Ada apa Tuan Muda? Kok senyum-senyum gitu? Nggak boleh saya senyum. Ya, enggak sih, tapi saya perhatiin dari tadi kayaknya Tuan Muda aneh banget ya. Ada apa Tuan Muda? Lagi sakit? Sakit. Mana ada orang sakit senyum? Kalau saya senyum berarti saya lagi senang, saya lagi bahagia. Iya, tapi senangnya kenapa? Ya kamu nggak harus tahu lah. Oh udah, ini yang ada harus yang ditandatangani. Nunggu dari tadi. Iya. Enak ya tanda tangan sambil senyum. Hai. Untung mood saya lagi bagus. Sekian lama aku mencoba. Halo Pak. Ada apa? Kinan, kamu lagi sibuk nggak? Temenin Papa makan siang yuk. Tumben Papa ngajakin lunch. Ada masalah lagi ya? Nanti Papa ceritain deh Kinan. Tapi kamu bisa kan siang ini? Iya bisa kok Pak. Ya udah kalau gitu Kinan siap-siap dulu ya. Ya udah, nanti Papa serok lokasinya ya. Oke Pak, bye. Permisi Mbak, Mas, ini ya minumannya. Makasih. Hai. Hey Ren. Kamu lagi apa? Lagi kerja ya? Iya nih aku lagi kerja. Maaf ya aku nggak bisa ngomong sama kamu lama-lama nih. Nggak apa-apa kok.
Ntar malam jalan yuk. Gak bisa deh, Ren. Kenapa? Soalnya bapak aku lagi di rumah. Papa kamu? Iya, Terus dia ngapain di situ? dia lagi sakit. Iya, urusannya sama kamu apa, sayang? Ya urusan aku lah, Ren. Itu kan bapak aku. Kamu inget nggak apa yang udah dia lakuin sama kamu? Dia berubah kok, Ren. Dia mau berubah. Terus kamu percaya? Ya aku berusaha buat percaya. Anak, manusia itu nggak akan bisa berubah, tahu? Termasuk kamu dong kalau kayak gitu. Udah lah, Ren. Aku lagi kerja. Bye. Kok dimatiin sih? Halo? Halo sayang, aku udah di bawah ya. Oh, iya. Bentar aku turun dulu ya. Oke. Enak banget baunya. Iya, Tuan Muda. Rapi banget kamu. Mau pergi kemana? Kok nggak bilang-bilang sama saya? Iya, saya mau pergi. Tadinya saya mau ngabarin Tuan Muda, tapi ini Tuan Muda udah terlanjur video call saya. Mau pergi kemana sih kamu? Sama siapa? Mau ketemu Papa. Papa kayaknya mau curhat lagi deh. Papa kamu tuh ya makin kesini kelakuannya tuh makin aneh ya. Ya masalah bukan diselesain sendiri malah nyusahin anaknya terus. Bilangin kalau ketemu sama dia, jangan manja. Iya, ini kayaknya akibat dari punya istri dua deh Tuan Muda. Makanya, Tuan Muda jangan sampai punya istri dua ya, jangan sampai nikah lagi. Saya nikah lagi. Punya istri satu kayak kamu aja udah repot. Gimana dua? Ih, Tuan Muda. Ya udah. Saya masih banyak kerjaan nih. Apain sih telepon-telepon? Yeh, yang nelfon duluan kan Tuan Muda. Emang iya? Pencet kali. Dah. Aneh banget sih. Besar ya, dijaga ya mulutnya. Kamu kurang ajar ya? Mbak yang mulai duluan. Mbak yang mulai duluan. Udah capek. Aku juga pegal kali. Sekarang biar adil gini. Sekarang kita tanya sama Mas Herman. Siapa yang mau diajak ke undangan nanti sama Mas Herman? Tapi Mbak yakin. Karena Mas Herman itu sangat menjunjung tinggi kehormatan keluarga. Pasti dia akan bawa istri tua. Papa! Papa nggak ada di mana ya? Istri tua tuh paling kepedean banget. Lihat aja, pas nanti Mas Herman juga ngajak aku, udah cantik, masih muda, junjung tinggi kehormatan setinggi-tingginya. Bikin malu iya, dituntun nanti sama Mas Herman. Pa? Pa? Papa? Sayang. Mas Herman kemana? Kok tiba-tiba ngilang? Ini semua tuh gara-gara kamu. Mas Herman pasti kabur dari rumah karena stres gara-gara kamu. Loh, kok nyalain aku? Ya iyalah. Mas Herman stres gara-gara punya bini macam kamu. Masa sih? Tuh kan lupa deh. Tadi aku udah bilang kan kalau Mas Herman tuh udah bosen sama Mbak.
Tuh kan pikun deh mau. Kurang ajar banget sih kamu.